Kalau kamu sering overthinking, mungkin itu bukan karena kamu lemah, tapi karena otakmu sedang mencoba melindungimu. Overthinking sering dianggap kebiasaan buruk, sesuatu yang harus dihentikan, dikendalikan, diperbaiki. Banyak yang bilang, jangan terlalu dipikirkan, seolah-olah pikiran bisa dimatikan dengan satu kalimat sederhana. Tapi, bagaimana jika selama ini kita salah memahami overthinking? Bagaimana jika overthinking bukan kebiasaan, melainkan mekanisme bertahan hidup? Otak manusia tidak diciptakan untuk membuat kita bahagia. Ia diciptakan untuk membuat kita selamat. Setiap pengalaman yang menyakitkan, setiap kegagalan, setiap penolakan, setiap kehilangan, disimpan oleh otak sebagai pelajaran. Bukan pelajaran akademis, tapi pelajaran bertahan hidup. Pelajaran yang berbunyi, jangan sampai ini terjadi lagi. Saat kamu pernah terluka, otak belajar. Saat kamu pernah dikecewakan, otak mencatat. Saat kamu pernah merasa bodoh, malu, atau tidak cukup baik, otak mengingat. Dan sejak saat itu, ia mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia bertanya, bagaimana kalau aku salah bicara lagi? Bagaimana kalau aku gagal lagi? Bagaimana kalau aku disakiti lagi? Pertanyaan demi pertanyaan, kemungkinan demi kemungkinan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena otakmu tidak ingin kamu terluka lagi. Disitulah overthinking dimulai. Overthinking bukan tanda kamu tidak kuat. Justru sering muncul pada orang yang peduli. Orang yang bertanggung jawab, orang yang peka, orang yang ingin melakukan hal dengan benar. Dan seringkali, orang-orang seperti ini pernah bertahan di situasi yang tidak mudah. Masalahnya bukan pada niatnya. Masalahnya, mekanisme bertahan hidup ini terus aktif, bahkan ketika situasi sudah aman. Seperti alarm kebakaran yang tetap berbunyi meski apinya sudah padam. Bunyi itu melelahkan, mengganggu, tapi ia berbunyi karena ingin melindungi. Mungkin kamu pernah berkata pada diri sendiri, "Sudah, cukup," atau "Jangan dipikirkan." Tapi otak menjawab dengan caranya sendiri. Kalau tidak kupikirkan sekarang, bagaimana kalau nanti kamu menyesal? Otak tidak peduli kamu capek. Ia tidak peduli kamu ingin tenang. Ia hanya peduli kamu selamat. Itulah sebabnya overthinking terasa sulit dihentikan. Karena ini bukan soal kurang logika, bukan soal kurang bersyukur. Ini soal rasa aman. Overthinking bukan pikiran yang rusak. Ia adalah pikiran yang terlalu waspada. Tubuhmu mungkin diam, wajahmu mungkin terlihat tenang, tapi di dalam kepala semuanya bergerak. Skenario berulang, dialog yang tak selesai, penyesalan yang diputar ulang, dan tanpa sadar, kamu merasa terjebak di kepalamu sendiri. Yang melelahkan bukan pikirannya saja, tapi perasaan bahwa kamu tidak bisa keluar dari putaran itu. Semakin ingin berhenti, semakin kuat ia menarikmu masuk. Dan itu membuatmu bertanya, ada yang salah denganku? Jawabannya, tidak ada yang salah denganmu. Yang terjadi, otakmu belajar bertahan di masa lalu dan belum yakin bahwa masa kini sudah cukup aman. Karena itu, yang perlu diubah bukan pikiranmu, bukan dengan memaksa tenang, bukan dengan melawan isi kepala. Yang perlu diubah adalah hubunganmu dengan pikiran itu. Bukan berkata, diamlah, tapi berkata pelan-pelan, aku mendengarmu. Terima kasih sudah mencoba melindungiku. Sekarang, aku aman. Kesembuhan bukan tentang tidak pernah overthinking lagi. Kesembuhan adalah mampu mengenali kapan pikiran itu membantu dan kapan ia hanya kelelahan. Mampu memberi jeda, mampu beristirahat tanpa merasa bersalah.
Karena ketenangan bukan hasil dari perang melawan diri sendiri. Ketenangan datang saat kamu berhenti menganggap pikiranmu sebagai musuh. Jika hari ini kamu masih sering overthinking, ingat ini. Itu bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu gagal. Itu karena kamu pernah bertahan di situasi yang tidak mudah, dan jejak itu masih tertinggal di kepalamu. Suatu hari nanti, pikiranmu akan belajar lagi. Belajar bahwa kamu sudah aman. Belajar bahwa tidak semua hal harus diantisipasi. Dan sampai hari itu tiba, tidak apa-apa berjalan pelan. Kanvas diri. Tempat pikiran tidak dipaksa diam, tapi diberi ruang untuk bernafas.